Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dividen Jumbo Big Banks tahun 2025. Ini strategi supaya profit maksimal. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, setelah menyaksikan berbagai RUPS yang dilakukan oleh saham-saham Big Banks di tahun 2025 ini, kamu tentu sudah tahu berapa besar dividen final yang akan mereka bagikan. Adapun beberapa saham memiliki dividen yield yang sangat menarik. Ini merupakan kesempatan langka yang jarang terjadi. Dan di tahun 2025 ini ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar supaya kita memaksimalkan di tahun 2025 ini dan di tahun-tahun selanjutnya? Kita akan membahas pada video kali ini. Tapi sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada kesalahan hitung atau pengetikan. Nah, saham yang akan kita bahas adalah saham BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Kamu tentu sudah tahu 4 nama saham ini, yang mana tentunya sering menjadi trending topik di bursa saham Indonesia apabila harganya naik, apabila harganya turun, apabila dividennya besar, apabila dividennya kecil. Untuk itu, mari kita bahas kilas pada video kali ini. Seperti yang kamu tahu, BCA membagikan dividen final 250, BRI 208, Mandiri 466, dan BNI 374. Apabila kita melihat payout rasionya, maka akan ditemukan angka seperti ini. BCA memiliki payout rasio dividen sekitar 67%, BRI 85%, Mandiri 78%, dan BNI 65%. Bagi kamu yang belum tahu, payout rasionya di sini maksudnya adalah seberapa besar laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Misalkan BCA membagikan 67% laba sebagai dividen, BRI 85%, Mandiri 78%, dan BNI 65%. Dari data ini kamu bisa melihat bahwa BRI membagikan payout rasio terbesar dan BNI memiliki payout rasio yang terendah. Tapi untuk sisi dividen per share-nya dari sisi nominal, Mandiri memiliki dividen final yang paling tinggi dan BRI memiliki dividen final yang paling rendah. Nah, bagaimana dengan harga sahamnya? Apabila kita menggunakan harga saham sebagai berikut, BCA harganya 8.300, BRI 3.900, Mandiri 5.000, dan BNI 4.000, maka akan diperoleh dividen yield sebagai berikut. BCA sekitar 3%, BRI sekitar 5,3%, Mandiri sekitar 9,3%, dan BNI sekitar 9,4%. Sebagai informasi untuk BCA dan BRI ini, kamu bisa lihat bahwa angka dividen yieldnya cukup kecil dibandingkan Mandiri dan BNI. Alasannya ada dua. Yang pertama, karena mereka membagikan dividen final dan dividen interim. Artinya, angka yang saya cantumkan di sini hanya dividen finalnya saja dan tidak memperhitungkan dividen interim yang sudah dibagikan sebelumnya. Apabila kita memasukkan angka dividen interim, misalkan contohnya, silahkan kamu lihat lagi untuk sumber resminya agar supaya data ini menjadi lebih valid. Misalkan kita tambahkan dividen interim Rp50 untuk BCA, maka dividen yieldnya akan naik menjadi 3,6%. Dan jika kita tambahkan dividen interim untuk saham BRI di angka Rp135, maka dividen yieldnya akan menjadi 8,8%. Apabila kita menjumlahkan total dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2024, maka akan diperoleh yield sebagai berikut. BCA 3,6%, BRI 8,8%, Mandiri 9,3%, dan BNI 9,4%. Tapi kembali lagi, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada kesalahan hitung atau pengetikan data. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah sebagai berikut. Kapan lagi kamu bisa memperoleh yield untuk saham-saham Big Banks dengan angka yang cukup menarik? Untuk BCA memang ada special case di mana kita sudah tahu bahwa dividen yieldnya cenderung lebih rendah. Tapi angka 3,6% ini bisa dikatakan cukup menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat berdasarkan artikel yang pernah saya baca, BCA ini berkomitmen untuk membagikan angka dividen per share yang cukup konsisten bertumbuh dari waktu ke waktu. Tentu saja jika melihat kinerja laba BCA yang terus mengalami kenaikan secara jangka panjang. Sedangkan untuk saham BRI, Mandiri, dan BNI, dengan adanya sentimen dana tara di tahun 2025 ini, dividen yieldnya bisa sangat besar seperti ini. Selain itu, hal yang lain disebabkan karena harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. BCA sudah di angka 8.300, BRI 3.900, Mandiri 5.000, dan BNI 4.000. Tentu saja untuk harga sahamnya ini akan mengikuti harga saham saat kamu nonton video ini. Mungkin lebih tinggi, mungkin juga lebih rendah.
Tapi yang poin inti saya tekankan di sini adalah persentase dividen payout rasionya. Untuk BRI memiliki payout rasio yang mencapai 85%. Mandiri yang biasanya 60% kini 78%. Dan BNI juga naik menjadi 65%. Hal inilah yang menyebabkan kenapa angka dividennya menjadi lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena ada dua penyebabnya. Yang pertama, labanya naik meskipun cukup tipis dibandingkan periode sebelumnya. Dan yang kedua, angka payout rasionya menjadi lebih besar. Ada ketiga juga karena harga sahamnya mengalami penurunan sehingga berdampak kepada dividen yield yang semakin besar. Coba kamu lihat, kapan BRI, Mandiri, dan BNI membagikan dividen dengan yield yang mencapai 8 hingga 9%. Silahkan kamu melihat data setidaknya 10 tahun terakhir. Mungkin cukup jarang kamu akan menemukan angka seperti ini, apalagi jika kondisi market biasa-biasa saja. Dan kamu mungkin akan menemukannya apabila harga sahamnya mengalami penurunan signifikan, katakanlah seperti krisis yang pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada potensi yang bisa kita manfaatkan dengan situasi kali ini? Dan bagaimana di tahun 2026 nanti? Untuk tahun 2025 memang angka dividen per share-nya sudah muncul sehingga kita tidak bisa mengotak-atik lagi. Tapi di tahun 2026 kita bisa membuat proyeksi sederhana dan tentunya kita bisa memaksimalkan untuk peluang yang ada. Untuk tahun 2025 terlebih dahulu. Dengan kondisi situasi seperti ini ada beberapa hal yang bisa kamu lihat. Yang pertama, lihatlah saham-saham yang harganya masih terkoreksi cukup dalam. Dengan kata lain, meskipun angka dividen yield-nya katakanlah cukup besar, tapi apabila harganya masih terkoreksi cukup dalam, itu artinya apabila terjadi kenaikan harga di masa depan, maka kamu juga bisa memperoleh potensi dari sisi capital gain-nya. Sehingga meskipun nanti saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan sebesar dari dividen yield-nya, di masa depan, kamu juga masih memiliki harapan harga sahamnya akan kembali naik seiring dengan kenaikan kinerja dan kembalinya ke angka wajarnya. Tapi ingat disclaimer dulu, kami juga tidak menjamin bahwa harga sahamnya akan terus naik. Bisa saja harganya bukan naik tapi malah turun lagi. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah, lihatlah kira-kira target harga saham ini bisa sampai ke angka berapa. Misalnya, kamu memperkirakan harga saham Mandiri yang kini di angka 5.000 bisa naik hingga ke angka 5.500 atau mungkin bahkan Rp6.000. Itu artinya apabila kamu membeli saham ini di harga Rp5.000, kamu memperoleh dividen yield sekitar 9,3%. Apabila harga sahamnya naik ke angka 5.500 misalkan, dan itu merupakan harga tertinggi saat cum date, maka dengan asumsi harga saham akan turun sebesar dari dividen yield yang dibagikan, dengan angka penurunan 10%, maka harga sahamnya bisa turun ke angka 5.000 lagi. Artinya di sini masih ada potensi peluang memperoleh profit. Meskipun kembali lagi kita tidak tahu ke depannya apakah harga sahamnya akan berada ke angka 5.000-an atau mungkin bahkan turun lagi ke angka di bawah 4.500-an. Itu merupakan strategi yang bisa kamu manfaatkan di tahun 2025 dengan melihat gap antara target harga tertinggi yang bisa dicapai saat cum date dan membandingkan dengan potensi dividen yield yang bisa kamu terima. Kemudian bagaimana dengan tahun 2026? Setidaknya ada beberapa potensi yang bisa kamu manfaatkan di sini yang tentunya diharapkan ke depannya bisa memaksimalkan potensi keuntunganmu. Yang pertama adalah pencapaian laba. Dari 4 saham ini silahkan kamu lihat saham mana yang masih menghasilkan laba dengan kenaikan yang cukup memuaskan di tahun 2025. Seperti yang kamu tahu, dividen itu dibagi berasal dari laba yang dicapai, sehingga semakin besar kenaikan laba, semakin besar juga potensi kenaikan dividen di tahun 2026. Kedua adalah konsistensi bagi dividen. Kamu bisa lihat dari sisi payout rasionya. Yang saya tekankan adalah di sini terkait historical payout rasionya. Seberapa besar konsistensi perusahaan itu membagikan payout rasio dengan angka yang sama. Apakah dividen payout rasionya ini fluktuatif ataukah tetap? Silahkan kamu bandingkan. Yang ketiga, harga sahamnya naik atau turun. Ini juga tentu penting karena akan berhubungan dengan dividen yield. Apakah saham tersebut harga sahamnya sudah naik signifikan atau tidak? Jika sudah naik signifikan, otomatis akan berpengaruh kepada dividen yield yang mereka akan bagikan. Begitu juga sebaliknya. Satu poin penting yang bisa kamu manfaatkan di sini adalah ex-dividen, di mana seperti yang saya katakan tadi, biasanya harga saham itu akan turun sebesar dengan dividen yield yang mereka bagikan. Kalau dividen yield-nya 10%, biasanya di ex-date harga sahamnya akan turun sebesar 10%. Meskipun tidak pasti, tapi berdasarkan data histori, hal itu sering terjadi. Nah, dengan kondisi seperti itu, sebenarnya kamu bisa memanfaatkan penurunan harga saham saat ex-date.
entah saat ex-date atau H+1 setelah ex-date, H+2 setelah ex-date, dan seterusnya. Kondisi itu bisa kamu manfaatkan untuk memperoleh saham pada harga yang lebih rendah dibandingkan harga saat ini. Nah, tentu saja ini memiliki poin plus minusnya, sehingga kamu harus melakukan money management dengan baik agar supaya jika harganya turun lebih dalam lagi, kamu bisa memanfaatkan untuk melakukan average down. Tapi kembali lagi, poin intinya adalah kamu terus memantau kinerja perusahaan agar supaya mereka masih bisa memiliki prospek ke depannya dan dari sisi kinerja masih mengalami pertumbuhan. Sekilas informasi tentang video ini, dan sebagai informasi juga, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat video ini dibuat, kamu bisa lihat bahwa banyak saham besar yang harganya berjatuhan, setidaknya hingga bulan Maret tahun 2025 ini. Selain itu, IHSG juga sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Bisa kamu lihat datanya di sini. Untuk tahun 2025 saja hingga video ini dibuat, IHSG sudah turun 11,61% secara year to date. Dan jika dilihat dalam satu tahun terakhir, IHSG bahkan sudah turun 14,72%. Nah, bagaimana kita lihat dari sisi probabilitas setiap tahunnya? Kita ambil data, misalkan kita lihat dari data 10 tahun terakhir. Bisa kamu lihat di sini, kinerja IHSG hingga bulan Maret tahun 2025 ini menjadi kinerja yang paling rendah sejak tahun 2016. Bagaimana jika kita lihat data yang lebih panjang lagi, misalkan dalam 15 tahun terakhir. Nah, bisa kamu lihat di sini, kinerja IHSG di tahun 2015 dengan penurunan 11,3%, mirip seperti penurunan di tahun 2025 dengan angka 11,6% hingga bulan Maret. Memang untuk data tahun 2025 ini, kita harus menunggu data hingga Desember. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu bisa bandingkan dengan kinerja di tahun 2015. Apakah ini berarti memang siklus 10 tahunan itu ada, di mana di tahun 2015 IHSG mengalami koreksi yang besar, dan di tahun 2025 hal itu terjadi kembali. Ingat, kita tidak hanya melihat dari krisis 10 tahunan di tahun 2008, kemudian di tahun 98, dan ada juga tahun 2020. Tapi ada suatu pola lain di mana di tahun 2015 IHSG turun signifikan, dan di tahun 2025 hal itu juga terjadi kembali. Nah, tapi ada kabar baiknya. Jika kita mengacu pada data tahun 2015, memang di tahun tersebut IHSG turun 11,3%. Tapi 2 tahun setelah itu, yaitu tahun 2016 dan 2017, IHSG mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya seperti tahun 2016 yang naik 15,4% dan tahun 2017 yang naik 20,14%. Itu artinya ada pelangi sehabis hujan. Ada kenaikan sehabis penurunan besar-besaran. Dan selain itu bisa kamu lihat di sini, berdasarkan data tahun 2011 hingga tahun 2023, kamu bisa menemukan bahwa IHSG hanya pernah turun 1 kali dalam periode tersebut. Contohnya di tahun 2013, dia mengalami penurunan, tapi naik lagi di tahun 2014. Tahun 2015 IHSG turun, tapi di tahun 2016 sudah mengalami kenaikan. Begitu juga dengan tahun 2018 yang sempat koreksi 2,7, tapi naik lagi di tahun 2019. Tahun 2020 sempat koreksi tapi naik lagi di tahun 2021 dan seterusnya. Itu artinya kamu bisa lihat di sini. Di tahun 2024 IHSG turun 2,6%. Dan jika mengacu data pada 15 tahun terakhir ini, akan ada harapan bahwa di tahun 2025 seharusnya secara probabilitas IHSG akan ditutup dengan angka yang hijau. Tapi kita tunggu saja untuk data hingga Desembernya seperti apa. Itu setidaknya merupakan data historikal yang pernah terjadi. Tapi kembali lagi, data di masa depan itu tidak harus sama dengan data di masa lalu. Bisa sama, bisa juga terjadi perbedaan. Nah, saya mau menampilkan hal sederhana kepada kamu. Apabila kita melakukan screening di indeks IDX 30 dengan kriteria harga sahamnya turun dalam waktu 1 tahun terakhir dan menghasilkan net income di atas 2 triliun, maka kamu akan menemukan beberapa nama saham besar yang harganya turun signifikan, seperti ASII yang turun 9,5 padahal labanya 34 triliun, BCA yang turun 21% padahal labanya 54,8 triliun, Adaro yang turun 32% padahal labanya 22 triliun. BNI yang turun 35% padahal labanya 21 triliun, Mandiri yang turun 37% padahal labanya 55 triliun, dan BRI yang turun 39% padahal labanya 60 triliun rupiah. Apakah itu berarti fundamental sudah tidak berguna lagi saat ini? Di mana perusahaan-perusahaan ini mencetak laba yang sangat besar tapi harga sahamnya malah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kamu tentu jarang melihat
Kamu tentu jarang melihat harga saham seperti BCA yang turun hingga 21% dalam waktu setahun. Begitu juga dengan BNI, Mandiri maupun BRI, dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan suatu kesempatan ataukah memang pasar saham Indonesia sudah mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Setidaknya berdasarkan data probabilitas yang tadi saya tampilkan, kamu bisa melihat historinya seperti apa dan bisa membuat proyeksi kira-kira ke depannya bagaimana. Nah, sekarang kita kembali kepada judul video. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana market hancur dan cash atau uang kas kita sudah habis, di mana kita tidak bisa melakukan pembelian lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita membagi ke dalam dua kriteria. Kriteria pertama apabila kita ingin melakukan average down atau tambah posisi. Dan kriteria kedua apabila kita tidak ingin atau tidak tambah posisi. Nah, ini penting untuk mengklasifikasikan terlebih dahulu. Saat market mengalami penurunan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin average down atau tambah posisi? Ataukah kamu memilih untuk wait and see terlebih dahulu dan tidak menambah posisi? Karena strateginya akan menjadi berbeda. Kita bahas dulu untuk kamu yang ingin tambah posisi atau average down. Jika cash kamu habis, tentu saja kita tidak memiliki dana lagi untuk melakukan pembelian saham. Beberapa tips yang bisa kamu lakukan adalah, yang pertama tentunya, kamu memiliki pendapatan aktif yang mana berasal dari gaji maupun pendapatan usaha. Jadi kamu bisa melakukan top up dana dari gaji atau pendapatan usaha. Nah, ini merupakan hal yang penting jika kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Artinya jika kita tidak hanya fokus ke saham, dan meskipun dana di saham kita sudah habis secara cashnya, tapi kita bisa memiliki penghasilan lain dari aktif income kita. Entah itu dari gaji yang kita dapatkan di kantor, ataupun pendapatan usaha yang kita dapatkan dari bisnis dan usaha kita. Dan penghasilan tersebut bisa kita lakukan untuk melakukan average down. Tentu saja dengan menganalisa terlebih dahulu saham yang menurut kita paling potensial untuk mengalami kenaikan di masa depan. Itu merupakan strategi pertama yang mungkin tentu kamu sudah tahu. Tapi saya mau ingatkan, apabila kamu ingin melakukan average down, pastikan manajemenmu tetap baik. Dan untuk strategi kedua adalah dengan top up dana dari dividen yang diterima. Nah, strategi kedua ini kamu bisa melakukan top up dana dari dividen yang akan kamu terima. Tentu saja apabila kamu membeli saham-saham besar yang rutin membagi dividen, dan itu merupakan salah satu kriteria pemilihan saham yang sering saya bahas, di mana pastikan saham tersebut rutin membagi dividen. Salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Saat market hancur dan cashmu habis, kamu bisa memperoleh pendapatan lain dari dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Dan pada tahun 2025 ini, kamu tentu tahu pada bulan Maret dan April, biasanya banyak saham yang akan mengadakan RUPS dan kemudian akan membagikan dividen. Nah, nominal dividen itu tentu kamu akan terima di RDN kamu ataupun di rekening kamu, sehingga bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau melakukan tambah posisi. Tapi ingat, untuk dividen yang kamu terima ini pastikan kamu menggunakannya dengan bijak, karena biasanya nominalnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 5-7% saja dari total pembelian kamu, sehingga hal itu harus kamu maksimalkan sebaik mungkin. Nah, kita masuk kepada strategi ketiga. Yang bisa kamu lakukan adalah cut loss saham yang lain untuk membeli saham potensial lain. Nah, untuk poin ketiga ini adalah kita bisa melakukan cut loss di saham yang lain atau take profit untuk membeli saham potensial yang lain. Tapi ingat, untuk strategi ketiga ini, saya sarankan kepada kamu agar lebih menganalisa lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena ada poin plus minusnya di sini. Apabila kamu melakukan cut loss saham yang lain, itu artinya kamu mengalami kerugian di saham tersebut untuk memaksimalkan potensi floating profit di saham yang lain. Sehingga kamu harus pertimbangkan dan hitung-hitung dulu. Misalkan, kamu mengalami kerugian 10% di saham A, dan kamu membeli saham B karena memiliki potensi keuntungan 20%. Nah, kamu harus hitung seberapa yakin kamu saham B ini bisa menghasilkan potensi floating profit di kemudian hari sebanyak 20%. Apabila persentase kemungkinannya itu mungkin hanya sekitar di bawah 50%, maka sebaiknya jangan meresikukan saham A untuk membeli saham B, karena probabilitas kenaikan saham B 20% itu hanya 50% saja. Artinya hanya setengah kamu yakin saham tersebut bisa naik 20%. Nah, begitu
juga dengan sebaliknya. Apabila kamu misalkan mengalami kerugian 10% apabila menjual saham A, tapi kamu bisa memiliki potensi keuntungan katakanlah 50% di saham B, dan kamu yakin bahwa kurang lebih sekitar 70% hal itu akan terjadi di masa depan, maka kamu bisa memanfaatkan strategi ini untuk cut loss saham A dan untuk membeli saham B. Tentu saja kamu tidak hanya melakukan penjualan saat mengalami posisi rugi atau harus cut loss. Ada juga kemungkinan di mana saham A ini kamu sudah mengalami floating profit. Artinya kamu bisa take profit saham A untuk membeli saham B. Semuanya kembali lagi. Apabila misalkan saham A kamu take profit sebanyak 10%. Tapi saham A ini ternyata masih memiliki gap potensi keuntungan yang mencapai 50%. Sedangkan saham B, kamu tertarik membelinya karena memiliki potensi keuntungan 30%. Artinya sebaiknya pada kondisi ini, kamu tidak perlu menjual saham A untuk membeli saham B. Karena meskipun saham A ini masih floating profit, tapi masih ada potensi keuntungan yang mencapai 50%. Nah, itu juga tentu berbeda dengan saham B, meskipun kamu tertarik karena harga sahamnya turun drastis, tapi potensi keuntungannya hanya 30% saja. Tentu saja hal ini lebih rendah dibandingkan kamu tetap hold saham A sambil menunggu adanya potensi keuntungan 50%. Tapi ingat kembali lagi, untuk angka-angka potensi keuntungan ini maupun potensi kerugian itu merupakan hasil kalkulasi dari kamu sendiri. Silakan kamu pertimbangkan dari berbagai sisi analisa. Untuk itu saya selalu mengatakan, untuk menghadapi market yang hancur seperti ini, pastikan kamu memiliki keyakinan dengan saham-saham yang kamu beli. Kamu harus analisa lagi lebih mendalam agar supaya setiap keputusan yang kamu ambil itu bisa tepat sasaran. Jangan sampai kita menyesal terlalu banyak. Memang tidak semua apapun yang kita lakukan dan kita ambil keputusan itu selalu tepat. Kadangkala kita salah, kadangkala kita menyesal. Tapi pastikan tingkat penyesalan kamu itu tidak akan terlalu besar. Caranya dengan menganalisa dengan lebih mendalam lagi agar supaya keputusan yang kamu ambil itu bisa sesuai dengan ekspektasi kamu. Katakanlah misalkan kamu berharap saham A ini masih bisa naik 50%. Tapi pada kenyataannya saham A ini bukan naik 50% melainkan turun 20%. Apa yang akan kamu lakukan? Itu lebih penting untuk kamu antisipasi karena kita harus mempertimbangkan kondisi terburuk yang bisa terjadi. Sebaliknya, misalkan kamu cut loss saham A dengan mengalami kerugian 10% dengan tujuan untuk membeli saham B yang kamu perkirakan bisa naik 50%. Tapi kenyataannya saham B ternyata bukan naik 50%, malah karena kinerja fundamentalnya berubah dan prospeknya sudah tidak cerah, harga saham B ini malah turun 20%. Artinya yang sebenarnya kamu hanya bisa rugi 10% karena membeli saham B dari cut loss saham A, maka total kerugian kamu bukan menjadi 10% melainkan 30%. Alias karena kamu cut loss dan membeli saham yang lain, kerugianmu menjadi lebih besar. Itu merupakan beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, entah itu poin plus ataupun poin minusnya. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti. Bukan berarti saat kamu yakin dengan analisamu, hal itu akan terjadi. Bisa saja terjadi, bisa juga berbalik dari analisa kamu. Untuk itu sangat penting menganalisa kemungkinan terburuk yang bisa kamu hadapi. Dan pastikan kamu siap menghadapinya apabila hal itu menjadi kenyataan. Karena itu lebih penting agar supaya psikologimu menjadi lebih tenang dan kamu bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang lebih terburuk di kemudian hari. Nah, kita masuk kepada poin kedua. Misalkan kamu tidak melakukan average down atau tidak tambah posisi. Mungkin kamu adalah tipe orang yang saat ini masih wait and see terlebih dahulu, di mana masih cukup ragu dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi makroekonomi, dengan perkembangan saham di Indonesia dan lain sebagainya. Mengingat banyak sentimen negatif yang memang terjadi akhir-akhir ini. Nah, apabila kamu tidak ingin melakukan average down atau tidak ingin tambah posisi terlebih dahulu, maka salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan menguninstall aplikasi online trading. Kenapa saya sering mengatakan hal ini? Karena agar supaya psikologimu tidak naik turun, dibawa naik dan turun oleh market dan kondisi yang terjadi di hari tersebut. Kamu tentu tahu bahwa semakin sering kita melihat harga saham yang bergerak naik dan turun, psikologi kita akan semakin terganggu. Apalagi jika pada saat ini kita mengalami floating loss yang besar. Untuk itu apabila kamu masih ingin hold saham tersebut dan masih menunggu prospek kedepannya seperti apa, hal yang bisa kamu lakukan adalah uninstall aplikasi online trading. Kenapa? Toh karena kamu tidak akan melakukan average down dalam waktu yang dekat. Kamu tidak memiliki dana dan kamu tidak ingin melakukan top up dana. Entah itu top up dana dari gaji, dividen maupun cut loss saham yang lain. Karena kamu belum ingin mengambil keputusan dalam waktu dekat, sebaiknya kamu bisa uninstall aplikasi online trading dan jangan dulu terlalu banyak melihat kenaikan atau penurunan harga saham dengan berita-berita yang menakutkan atau dengan berita-berita yang memberikan harapan yang terlalu berlebihan.
Kamu bisa fokus saja kepada hasil analisamu, kenapa kamu membeli saham itu, dan kamu bisa pantau saja saham tersebut. Apakah kedepannya masih ada prospek atau tidak, bagaimana fundamentalnya, bagaimana kinerjanya ke depan, bagaimana kebijakan manajemennya, kebijakan hasil RUPS, dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih penting dibandingkan kamu melihat harga saham yang bergerak naik dan turun setiap harinya. Nah, tentu saja kesimpulannya, pada kondisi market yang hancur dan cash kita habis, psikologi kita akan terganggu. Entah itu terganggu sangat besar ataupun terganggu hanya kecil. Karena pada intinya, orang-orang itu akan cukup gelisah apabila melihat harga sahamnya mengalami penurunan, terutama portofolionya minus sangat besar. Di sisi lain, memang kita bisa melihat bahwa hal ini sebagai peluang di mana banyak saham bagus menjadi murah. Tapi mungkin di sisi yang lain, apabila kita melihat nominal floating loss yang ada di portofolio, psikologi kita akan sedikit terganggu, apalagi jika nominalnya sangat besar. Untuk itu penting bagi saya agar supaya kita bisa mengontrol psikologi saat terjadi kondisi seperti ini, saat market hancur, saat harga saham mengalami penurunan sangat besar, dan terlebih saat uang kita sudah habis untuk melakukan average down atau tambah posisi. Nah, berbicara tentang psikologi saham, di tahun 2024 saya sempat menuliskan ebook dengan judul Psikologi Saham. Pada ebook ini saya membahas beberapa topik. Salah satu topiknya adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun. Mungkin materi yang disampaikan di ebook ini bisa memberikan manfaat kepada kamu agar supaya psikologimu bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Apabila kamu ingin melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor di awal atau di akhir video ini. Pembahasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.